Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah, NIM 23524053 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah. Pada video ini saya akan membahas tentang biografi singkat Asy-Syaibani dan kisah teladan Asy-Syaibani. Biografi Asy-Syaibani. Nama lengkap Asy-Syaibani adalah Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan bin Farfad. Asy-Syaibani yang lahir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi di kota Wasit, ibu kota dari Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah. Ayahnya berasal dari negara Syaban, Jazirah Arab, dan Asy-Syaibani bersama orang tuanya pindah ke kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di kota tersebut, ia memahami fikih al-Rai yang mengandalkan akal. Dia juga mempelajari sastra bahasa Yasir termasuk gramatika, serta mempelajari ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih kepada para ulama setempat seperti Musr bin Qadam, Sufyan Tausir bin Zar, dan Malik bin Mahful. Pada usia 14 tahun, Al-Syaibani berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun. Setelah 4 tahun, Abu Hanifah meninggal dunia dan ia tercatat sebagai penyebar mazhab Hanafi. Kemudian Al-Syaibani kembali ke Baghdad yang berada dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Khalifah Harun ar-Rasyid mengangkat Al-Syaibani sebagai hakim di kota Rifat, Irak 149 Hijriah atau 766 Masehi sampai 193 Hijriah atau 809 Masehi. Namun tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fikih. Al-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 Hijriah atau 804 Masehi di kota Al-Rai pada usia 58 tahun. Pemikiran ekonomi Al-Syaibani yaitu 1. Al-Kasb, kerja yang merupakan hal paling penting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 2. Kekayaan dan kefakiran. Pada dasarnya, Al-Syaibani menyarankan agar manusia hidup dalam berkecukupan, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Ketiga, klarifikasi usaha-usaha perekonomian. Al-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi 2, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Selanjutnya adalah kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan 4 perkara, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun spesialisasi dan distribusi pekerjaan, Asy-Syaibani menegaskan bahwa seorang yang kafir dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan membutuhkan orang kaya, sedangkan yang kaya akan membutuhkan tenaga orang miskin. Selanjutnya, kisah teladan Asy-Syaibani mencangkup kepemimpinannya dalam mengelola urusan keuangan di bawah pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Asy-Syaibani dikenal karena kecerdasan dan kejujuran dalam menangani masalah hukum dan ekonomi. Adapun hikmah dari kisah Asy-Syaibani adalah betapa pentingnya kejujuran dan integritas dalam urusan ekonomi dan hukum Islam. Asy-Syaibani juga mengajarkan bahwa fondasi ekonomi yang kuat berasal dari prinsip-prinsip sopan yang adil dan transparan, memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi Islam.